Oke deh. Sebentar ya Dimas ya. Saya jadikan co-host juga. Oke, sudah Dimas. Ya, terima kasih Bu. Oke, Amirul juga sudah. Oke, sekarang saya share screen materinya. Sudah terlihat? Siap sudah Bu. Sudah ya? Oke, good. Baik. Nah, di sini kita perkenalan dulu. Kalau mungkin di semester sebelumnya mahasiswa mata kuliah ekonomi sumber daya alam ya, kalau saya tidak salah, atau ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, lebih lanjut dalam mata kuliah penilaian sumber daya alam 1 ini, kita akan secara umum ya, kita akan mencoba memberikan price tag begitu kepada aset sumber daya alam dan lingkungan yang telah dipelajari di semester sebelumnya atau juga sudah diketahui oleh Anda semua pada perkuliahan ataupun secara umum begitu ya. Aset sumber daya alam dan lingkungan itu apa saja, baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Ya, kalau contoh barang mungkin masih ingat ada kayu, ikan, misalkan yang bisa diekstraksi kemudian dimanfaatkan secara langsung. Kemudian juga ada jasa, ya jasanya itu bisa nanti dia sebagai pencegah banjir, suatu sumber daya atau ekosistem, gitu ya, carbon sequestration dan sebagainya. Nah, seringkali ya orang tidak memahami bahwasannya suatu aset, sumber daya alam dan lingkungan itu nilainya itu sangat besar begitu ya. Karena apa? Karena kan yang melingkup di dalam suatu ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan itu bisa aset barang dan jasa yang sifatnya tangible maupun yang intangible. Ya, kalau keseringannya pasti kalau kita berbicara sumber daya, orang langsung ingatnya, oh ya yang bisa diekstraksi, ya, yang sifatnya tangible saja. Ya, nah sehingga suatu ekosistem atau suatu sumber daya itu dinilai rendah karena misalkan hutan hanya dilihat dari hasil kayunya. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk membalak kayu tersebut begitu ya atau melakukan penebangan terhadap kayu padahal fungsi hutan itu juga sebagai penyedia air bersih ya sebagai habitat flora dan fauna tertentu yang juga bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang seringkali abai. Nah, disinilah kemudian berkembang begitu ya penilaian atau valuasi, kita kenal juga sebagai valuasi ya atau penilaian tersebut. Jadi secara ekonomi kita valuing ya aset sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini lebih santai ya. Kita bahas dulu mengenai latar belakangnya, kemudian juga urgensinya penilaian sumber daya alam ini. Kemudian untuk kebijakan sendiri seperti apa ya. Nah, itu beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi ke siang hari ini. Oke, saya akan slideshow ya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ya mengenai materinya, saya akan bahas dulu aturan perkuliahan secara PJJ atau jarak jauh untuk mata kuliah penilaian SDA 1. Untuk kehadiran ini standar ya di semua, saya rasa di semua universitas atau sekolah tinggi itu umumnya begitu ya. Untuk kehadiran itu minimum 80% ya. Jadi Anda juga harus hati-hati, belum tentu semua mata kuliah menerapkan hal yang sama, bisa jadi ada yang 100% dan sebagainya. Kemudian untuk perlengkapan, ya karena kita dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tentu membutuhkan laptop, PC, ataupun yang ada kendala bisa menggunakan HP. Ya, kemudian untuk komponen penilaiannya sendiri, nanti terdiri dari ujian tengah semester 30%, ya share terhadap total nilai Anda, UAS itu 30%, aktivitas 40%. Konsep dari dosen koordinator Pak Edi yang menyampaikan bahwasanya untuk mata kuliah penilaian SDA 1 ini nanti sistemnya adalah student based learning ya. Jadi Anda juga harus actively ya yang paling banyak nih harusnya ya di mana nilai keaktifannya 40%.
Nah, komponen penilaian aktivitasnya sendiri terdiri dari apa saja? Mungkin Anda sudah familiar juga. Kehadiran itu 20%, ya, jadi jangan dipakai yang minimum ini ya. Jadi upayakan terus hadir 100%. Kemudian sikap dan partisipasi belajar itu 20%. Kalau untuk di kelas saya, untuk di awal perkuliahan, kecuali ada kendala yang sangat tidak bisa dielakkan, itu harus on cam, ya. Tapi kemudian selama berjalan, mulai presentasi perkuliahan, itu silakan off cam, ya. Nanti di akhir kalau diperlukan saya minta untuk on cam kembali, itu berarti on cam. Jadi untuk di awal wajib on cam. Kenapa? Karena kita perlu tahu Anda serius atau tidak nih belajarnya gitu. Sambil tiduran atau sambil nguras mandi atau sambil manjat pohon kan nggak ketahuan kalau off cam ya. Oke, nah selanjutnya ya itu bukan sikap dan partisipasi belajar tentunya yang 20%. Tanya jawab, Anda akan bertanya tidak hanya di media Zoom ini secara sinkronus, asinkronus juga boleh melalui WhatsApp group. WhatsApp group itu tidak apa-apa kita aktifkan ya. Jadi aktifnya itu untuk tanya jawab apa saja ya terkait mata kuliah, terkait tugas dan yang lainnya. Selanjutnya ada kuis, biasanya dikonsepkan di pertemuan sebelum UTS dan juga sebelum UAS. Ya, jadi ada kuis 20%, ada tugas proyek kelompok mini project sifatnya itu 20% dan tugas individu karena juga ada simulasi kan ya di setelah metode tertentu itu ada simulasi dan simulasi itu biasanya nanti akan diberikan juga tugas nih kepada mahasiswa ya untuk bisa bekerja sendiri itu nilainya nanti juga 20%. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan. Untuk aturan selanjutnya, materi ya, akan saya upload ya. Tadi karena memang agak dadakan ya, saya upload di WhatsApp group ya. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan diupload lebih awal. Jadi di akhir pekan Anda bisa belajar terlebih dahulu. Kemudian kompilasi kehadiran mahasiswa. Penjelasan materi kuliah dan diskusi itu akan dilakukan melalui media Zoom secara sinkronus dan asinkronus melalui WhatsApp group. Ya, nanti di sini saya sudah cek ada mahasiswa, nanti saya akan lihat kembali ke portal ya, ada berapa sebenarnya mahasiswa yang tergabung dalam kelas 503. Oke, selanjutnya nanti juga akan ada pemberian tugas mandiri dan kelompok ya yang mana pelaksanaannya dan submitted-nya itu nanti dengan sistem online. Apakah nanti melalui email ya ke email saya atau Anda juga boleh ya, maksudnya tidak harus selalu diskusi itu melalui WhatsApp group. Kalau ada yang ingin bertanya personal itu juga bisa melalui email. Yang akan saya tuliskan alamat email saya. Oke, itu untuk aturan pembelajaran kita selama 14 pertemuan 1 semester untuk mata kuliah penilaian SDA 1. Oke, ya sekarang kita masuk ke materinya. Ya, untuk materi pertama ini terkait pengenalan dulu ya mengenai konsep evaluasi atau penilaian sumber daya alam. Ya, diharapkan nanti Anda setelah menyelesaikan perkuliahan di pertemuan ini itu mampu memahami konsep penilaian sumber daya alam secara umum, kemudian memahami konsep barang dan jasa serta keanekaragaman hayati, dan juga yang tidak kalah penting adalah setelah melakukan penilaian ini apa sih pentingnya ya. Jadi diharapkan juga Anda memahami arti penting dari penilaian atau evaluasi ekonomi sumber daya alam dan fokus pada satu semester ini untuk SDA 1 adalah nanti yang berbasis market price. Oke, ini untuk learning outcome-nya. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi ada beberapa hal di sini saya coba buatkan materinya itu Anda perlu mengingat dulu nih mengenai konsep sumber daya alam. Ya, ada yang bisa menyampaikan tidak kalau dalam perspektif Anda sumber daya alam itu yang seperti apa? Mungkin Fredrika. Kalau Fredrika apa sih menurut Fredrika sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu ya hasil dari alam yang bisa dimanfaatkan, bisa untuk energi. Oke, Bisa juga apalagi Fredrika? sumber daya yang untuk memberikan jasa lingkungan.
Pokoknya yang Oke, berfungsi ya untuk berarti keberlangsungan hidup. untuk keberlangsungan hidup atau untuk kesejahteraan manusia. Jadi betul Fredrika, terima kasih untuk jawabannya. Jadi sumber daya alam ini merupakan uh, aset yang terdapat di alam, ya, natural asset begitu, atau gift of nature, ya. Beberapa pihak juga menyatakan sumber daya alam ini sebagai gift of nature. Makanya seringkali ada banyak kerusakan. Kenapa? Karena orang ngerasa ini kan pemberian. Orang bisa dapat free, bisa akses free begitu kan, tanpa ada yang peduli bagaimana melestarikannya. Kan sumber daya alam itu terbatas, ya. Kemudian kalau semua mengekstraksi dalam waktu yang sama, jumlah yang besar-besaran, tentu ada potensi, ya, sumber daya alam dan lingkungan itu menjadi rusak, menjadi depresi. Kalau sumber daya kita bicaranya depresi, ya, salah satunya depresi itu berarti penurunan kuantitasnya, ya, karena semua diekstraksi, ya jumlahnya akan berkurang, jadi terdeplete dianya. Kalau kita berbicara ke aspek lingkungan, berarti kita membahas unsur degradasi atau kerusakan lingkungannya, karena tadi aktivitas eksplorasi maupun ekstraksi dari sumber daya alam dan lingkungan. Ya, karena kan semua orang, ya ini gift of nature gitu. Semua orang berhak untuk memanfaatkan. Tapi kemudian kalau tidak ada tata kelola yang baik, ya, tidak ada pengelolaan, tidak ada aturan yang mengatur pemanfaatan dari suatu aset sumber daya alam, ya ada peluang, ya dia akan habis dalam waktu yang lebih cepat begitu, dan tidak sustain pastinya, ya tidak berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Itu ada peluang tidak bisa lagi dinikmati. Ya, nah itu konsep ya secara umum terkait dengan sumber daya alam ini. Jadi kalau dari definisi ini banyak sekali, ya, tapi bisa disimpulkan sumber daya alam ini sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Jadi ada nilai ekonominya, ya apakah dia memang kita sudah valuing ataupun tidak begitu, tapi ada nilainya, ya, yang intinya adalah ada nilainya. Jadi natural modal alam, ya, dikenal sebagai modal alam juga, yang memiliki nilai ekonomi, yang akan menyediakan barang aset. Kita berbicaranya di sini adalah asetnya itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh alam. Kalau Anda sebelum-sebelumnya mungkin berbicara aset itu fisik begitu, ya, bangunan, kendaraan dan sebagainya. Tapi jangan lupakan kita juga punya aset gift of nature, yaitu barang dan jasa sumber daya alam, ya, dan lingkungan yang akan bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ya, jadi mendukung kesejahteraan manusia, di mana sumber daya alam itu memang sudah tersedia tanpa ada perlu campur tangan manusia pada awalnya. Ya, jadi memang karena dia gift of nature saja, tapi bisa ada nilai ekonomi. Ya, kan ada nilai ekonomi yang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan. Oke, Anda boleh ya kalau yang ingin off cam sekarang silakan, ya. Kemudian di sini salah satu guru besar di bidang sumber daya alam, ya, juga menyampaikan bahwasannya sumber daya alam ini diartikan sebagai segala bentuk sumber daya hayati maupun non hayati yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas ekonomi dalam rangka tadi memenuhi kesejahteraannya. Apakah sebagai sumber pangan, bahan baku untuk berbagai proses produksi, kemudian juga sebagai sumber energi. Kalau berbicara sumber energi, apa yang tergambar oleh Anda? Apa saja bentuk sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk energi? Ayo. Minyak bumi. Siapa yang bisa? Gas. Minyak bumi, oke, nih bidangnya kalian ya. Minyak bumi, oke, itu salah satu bentuk ini ya, sumbernya fosil fuel ya. Minyak bumi itu berarti bahan bakunya itu adalah fosil. Ya, dia juga sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak. Minyak bumi. Tidak terbarukan. Untuk pulihnya itu butuh waktu yang sangat panjang begitu. Nah, ini kalau diekstraksi terus-terusan, ya bisa saja ya nanti dalam satu waktu kuantitasnya itu tidak akan mungkin tidak akan memenuhi kebutuhan, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berarti kan harus ada sumber alternatif lain. Apa sumber energi lainnya yang juga diberikan oleh alam selain minyak bumi? Panas dulu. Gas batu.
panas bumi, betul ya. Jadi kalau tadi sifatnya sumber dayanya itu yang berbasis fosil begitu ya, itu relatif unsustain begitu. Bagi kita juga punya sumber lainnya ya, yang sifatnya lebih renewable ya, yaitu panas bumi. Ya, di beberapa titik begitu di kawasan ini ya, yang pernah saya lihat itu di Kamojang, Garut. Ya, itu ada sumber panas bumi ya yang memang dimanfaatkan untuk energi. Ini kan renewable ya, renewable, tetapi kendalanya kalau kita bandingkan dengan minyak bumi, harganya dia tidak bersaing kan. Yang kedua, jumlahnya panas bumi ini juga apakah kendala dari sisi teknologi dan sebagainya itu masih terbatas ya. Tapi ternyata ada juga selain fosil fuel tadi yang juga bisa dimanfaatkan untuk energi yang disediakan oleh alam berupa panas bumi. Ya, yang sifatnya tadi renewable. Kemudian apa lagi? Satu lagi contohnya. Ada yang tahu biomasa? Ada yang mengenal biomasa? Apa itu biomasa? Kenapa? Apa itu biomasa? Bisa tidak biomasa ini kita jadikan sebagai salah satu sumber energi? Ayo, Miftahul. Bisa kok. Bisa. Seperti apa bentuknya, Miftahul? Ya itu kayak tanaman itu, ada pohon-pohon yang mati. Betul ya. Bisa dari tadi ya yang Miftahul sampaikan, dia kan senyawa organik yang bisa berasal dari tadi tumbuhan begitu ya. Kemudian dari sampah organik juga bisa. Ya ini juga bisa digunakan untuk energi. Kan juga banyak ya yang sekarang dari sampah organik ini tadi seperti dari kayu-kayu ataupun dari rumah tangga yang kalau memang dikelola dengan baik, begitu jelas aturannya, jelas pemanfaatannya, bisa diidentifikasi juga sumber-sumber potensialnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif sumber energi, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pembangkit. Kalau kita bicaranya energi itu untuk listrik, begitu ya. Nanti salah satunya apabila sulit dijangkau oleh perusahaan listrik milik negara, tentu kita bisa memanfaatkan kekhasan sumber daya lokal. Ya tadi panas bumi, kemudian juga mungkin hidro, ya kan energi mikrohidro, air juga bisa sebagai sumber energi, termasuk biomasa. Ya, jadi banyak sekali kan aset-aset dan sumber daya alam yang sebenarnya itu punya nilai. Nah, inilah dalam valuasi kita nanti coba mengestimasi, memvaluingnya. Ya, berapa ini manfaatnya bagi manusia. Nah, di sini bisa diterjemahkan juga ya, dengan kata lain sumber daya alam merupakan faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Ya, itu sekilas mengenai konsep sumber daya alam. Nah, selanjutnya di sini bisa Anda lihat juga, bentar ya. Oke, nah di sini untuk aset sumber daya alam dan lingkungan ini yang tadi kita sudah define sebagai barang dan jasa lingkungan, ya. Pada umumnya sifatnya ini yang dikenal orang itu hanya yang bersifat tangible atau bisa di physically itu bisa dilihat begitu ya, bisa dirasa. Ya, nah untuk barang yang dihasilkan oleh satu sumber daya alam dan lingkungan atau satu ekosistem itu beberapa bisa dibagi lagi atau dibedakan lagi ya, yang sifatnya tadi mostly tangible begitu. Ya, nah ini bisa kita klasifikasikan atas sumber daya terbarukan maupun tidak terbarukan ya. Untuk sumber daya terbarukan itu ada ikan, hutan tadi, energi matahari atau solar system, kemudian air dan lain-lain ya. Nah, ini adalah bentuk barang atau goods ya yang dihasilkan oleh aset yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan ataupun ekosistem. Kemudian tidak terbarukan juga untuk energi terutama ya, termasuk barang tambang ini juga sudah Anda ketahui begitu ya. Ini sifatnya adalah. Nah, di bagian sini
di bagian jasa lingkungan yang sifatnya itu adalah intangible, mostly intangible. Ya, itu dia tidak bisa dirasa secara fisik begitu, tetapi fungsinya itu bermanfaat untuk memastikan aktivitas ekonomi ya atau kesejahteraan manusia itu memang terpenuhi. Ya, apa saja bentuknya dari bentuk jasa lingkungan dari sumber daya alam ini yang bisa banyak sekali sebenarnya ya. Tadi di sini ada 3 hal ya, yang bisa Anda lihat ya di hadapan Anda, tapi bisa lebih luas dari ini. Yang pertama adalah jasa hidrologi ya, ini terkait dengan sumber daya air ya. Jasa yang misalkan contohnya adalah untuk sumber daya hutan. Ya, sumber daya hutan ini dia juga bukan hanya kayu ya, bukan hanya kayu yang dihasilkan, bukan hanya madu yang bisa diekstraksi ya atau ranting, tetapi juga ada jasanya sebagai pemurni atau pencernih air yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi atau produksi oleh manusia. Ya, jadi ada fungsi ini. Kita lihat untuk di daerah Jawa Barat saja atau di Bogor begitu ya, Bogor dan sekitarnya, sumber air ini ya sumber air PDAM ya, sebagai contoh itu berasal dari air pegunungan ya, baik itu dari daerah Gunung Gede Pangrango ya ataupun ada yang berasal dari Gunung Halimun Salak yang area Bogor. Nah, ini kan berarti dari keberadaan satu ekosistem hutan yang lestari itu menyediakan air bersih bagi manusia. Ya, jasa hidrologi ini itu juga perlu kita lihat berapa nilainya secara moneter supaya apa? Bukan supaya diekstraksi besar-besaran ya, tetapi supaya kita tahu bagaimana menghargainya. Dan kalau kita nanti membuat satu kebijakan pembangunan begitu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu mengorbankan sumber daya hutan ini sebagai dengan fungsinya yang sangat luar biasa banyak ya untuk dialih fungsikan menjadi misalkan kawasan industri atau seperti apa. Nah, ini kan kita bisa membuat simulasi-simulasi atau skenario kebijakan pembangunan. Ya, karena kita tahu ya dalam satu sumber daya alam, satu ekosistem itu banyak sekali fungsi-fungsi bukan hanya tangible, tetapi juga fungsi jasa lingkungan yang bersifat intangible ini. Kemudian di sini juga fungsi hidrologi lainnya adalah untuk storage ya, penyimpanan dan supply air, baik itu air bawah tanah maupun air permukaan. Ya, kalau air permukaan itu kan contohnya sungai begitu ya. Kemudian fungsi apa lagi nih ya untuk hidrologi, jasa hidrologi dari jasa lingkungan? Untuk mitigasi banjir maupun kekeringan. Ya, jadi dengan adanya keberadaan sumber daya hutan ya yang dia tadi yang lestari, kemudian selain dia bisa menghasilkan air yang bisa dimanfaatkan ya, sebenarnya juga ada fungsi lainnya dalam mencegah kerusakan akibat bencana alam ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi atau jasa lingkungan yang kedua adalah keanekaragaman hayati atau biodiversitas ya. Biodiversitas ini penting juga kita estimasi nilainya ya, bukan hanya sekedar keanekaragaman hayatinya adalah burung, kayu, pohon, bukan seperti itu semata, tapi juga semua aspek flora dan fauna yang saling terhubung begitu ya. Nah, ini kan akan saling dalam satu ekosistem ya itu saling memberikan manfaat. Nah, itu perlu kita lestarikan begitu ya. Jangan sampai pernah ada satu kajian begitu ya, di luar ya bukan di Indonesia melihat kenapa sumber daya ikan ini dalam beberapa tahun begitu saya lupa di tahun berapa itu jumlahnya itu turunnya sangat drastis begitu. Nah, apa yang menjadi masalah? Ya, apakah hasil tangkapan, alat tangkapnya atau bagaimana? Ya, ternyata ya yang menjadi persoalan adalah salah satu ikan kecil yang menjadi pakan itu ditangkap besar-besaran untuk jadi media pancing ya.
untuk mancing ikan yang lebih besar. Nah, itu dalam jumlah yang besar dan kemudian dengan cara menangkapnya juga tidak lestari begitu. Ya, nah ternyata bukan hanya alat tangkapnya semata, tapi rantai ekosistemnya itu yang juga kalau kita tidak hati-hati dalam pemanfaatannya dan itu hilang, maka akan mengganggu satu keutuhan ekosistem. Nah, itulah peran dari keanekaragaman hayati, ya antara lain ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan unsur climate ya sebagai penyerap karbon ya penghasil O2 atau oksigen, kemudian juga memaintain temperatur dan sebagainya. Nah, ini juga adalah beberapa fungsi dari keberadaan jasa lingkungan dari satu ekosistem. Ya, bisa difahami ya sampai di sini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, kita lanjutkan. Oke, nah selanjutnya di sini, sebentar, ini agak susah ini. Kenapa dia tidak bergerak? Oke, nah di sini ya sifat dari barang dan jasa lingkungan itu karakteristiknya apa sih? Ya sebenarnya ada kita bisa lihat dari posisinya, apakah dia sebagai public goods atau common resource. Nah, masing-masing ini itu juga memiliki karakteristik tersendiri. Ya, nanti kita bedakan dalam tabel ini. Ada yang rivalry dan non-rivalry. Ini artinya adalah untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut, kita perlu bersaing. Ya, kalau rivalry, ya pemanfaatannya itu tidak membutuhkan persaingan. Kemudian kita lihat bisa dibedakan atas sumber daya yang sifatnya itu excludable untuk pemanfaatannya atau excludable. Ya, jadi apakah ada larangan orang tertentu atau pihak tertentu untuk memanfaatkan aset sumber daya alam tadi atau ya semua orang bebas untuk memanfaatkannya. Implikasi dari kategori ini adalah kemudian bagaimana keberadaan sumber daya alam ini sebenarnya bisa kita lestarikan ya. Nah, kita lihat di sini untuk sumber daya yang sifatnya excludable ya, jadi perlu bersaing untuk excludable ini berarti untuk pemanfaatannya ya kita tidak bisa akses, tidak open access ya. Jadi hak kepemilikannya ini jelas. Ya, dan kita perlu bersaing juga untuk memanfaatkannya. Nah, ini dikenal sebagai dalam aset sumber daya alam dan lingkungan dikenal sebagai barang privat murni. Contohnya adalah lahan milik warga tertentu, lahan perkebunan milik A, atau lahan perkebunan milik dinas, misalkan begitu ya. Nah, kan tidak bisa Joshua akses terus ingin mengambil pohon, mengambil atau menanam di lahan milik Dimas. Ya, karena itu sudah jelas kepemilikannya ya. Ada berarti excludable sifatnya bagi Joshua. Nah, kemudian untuk bisa memiliki lahan tersebut tentu juga ada rivalry di dalamnya. Nah, yang kedua, apabila sifatnya tadi excludable tapi non rivalry, ya ini contohnya adalah untuk barang-barang yang collective consumption begitu ya. Nah, ini juga banyak begitu ya contohnya, tapi kalau untuk sumber daya alam dan lingkungan ini terbatas ya. Nanti kita coba lihat contoh seperti apa begitu ya kalau untuk excludable dan non rivalry. Nah, yang berikutnya adalah untuk non-excludable sifatnya non-excludable dan dia juga perlu bersaing. Nah, ini yang kita kenal sebagai sumber daya milik bersama atau common resource ya. Jadi semua ini sifatnya, kalau common resource ini sifatnya open access. Semua orang bisa akses terhadap ikan di laut. Tetapi perlu bersaing. Kenapa perlu bersaing? Karena akses oleh satu pihak itu akan mempengaruhi akses terhadap pihak lain. Ya, bisa berkurang jumlah yang bisa didapatkan oleh pihak lain. Nah, ini seringkali kondisi common resource ini itu menyebabkan
depresi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan itu biasanya lebih cepat. Kalau tidak ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana cara pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah yang sifatnya non-excludable, ya, dan dia juga non-rivalry, ya. Jadi tidak perlu bersaing, juga tidak perlu tidak ada hak kepemilikan yang jelas begitu ya, karena dia secara bebas itu bisa kita manfaatkan ya, dan kita juga kalau ada satu yang memanfaatkan tidak berarti akan mengurangi manfaat bagi yang lain. Ini yang dikenal sebagai barang publik murni ya, seperti pemandangan alam, ya, udara dan sebagainya. Ini konsep yang juga mungkin sudah Anda pelajari pada semester sebelumnya untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Oke, saya sebentar ya, 1 menit ya. Oke, selanjutnya ya, terima kasih sudah menunggu. Selanjutnya di sini kita lihat kembali beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya alam dan lingkungan yang secara umum ya atau mayoritas sifatnya tadi adalah barang publik dan juga common resource ya. Ya kan, kalau barang publik tadi adalah semua orang berhak memanfaatkannya dan tidak perlu bersaing. Ya, jadi karena semua orang berhak untuk mendapatkannya dan tidak perlu bersaing seperti udara, ya orang akan cenderung ya abai terhadap kondisi udara itu sendiri. Ya, yang penting saya berhak untuk mendapatkannya, saya berhak untuk mengaksesnya, dan kalau saya hirup banyak-banyak pun begitu orang tidak akan terganggu. Nah, ini yang pola pikir seperti itu yang menganggap barang publik itu boleh kita lakukan apapun terhadapnya ya, tanpa peduli bagaimana kelestariannya. Ini yang menjadi persoalan, akhirnya terjadi berbagai masalahan lingkungan seperti polusi udara, ya, polusi air dan yang lainnya. Ya, dan ini menjadi isu tersendiri begitu ya di berbagai daerah di Indonesia. Ya, termasuk misalkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang berasal dari pencemaran pabrik, ya, kemudian adanya suatu kawasan industri di pelabuhan, kegiatan yang menimbulkan limbah cair, ya, yang menghasilkan efluen dan dibuang ke lingkungan dan seterusnya. Ya, ini permasalahan yang dihadapi. Bukan hanya di public goods, ya, yang tadi walaupun semua orang bisa akses dan tidak perlu bersaing, untuk di common resource juga mengalami kendala yang sama. Ya, common resource itu kan tadi kita sudah tahu, semua orang berhak akses ke dalamnya karena sifatnya open access. Ya, contohnya tadi ikan di laut, pemanfaatan sumber daya ikan di laut. Ya, tapi dalam proses pemanfaatannya tersebut, ya, kalau semua orang mengekstraksi besar-besaran yang melebihi sustainable yield-nya, ya, maka sumber daya ikan itu akan terdepresi. Berarti kan perlu bersaing ya.
Nah, cuman karena tadi dia open access dan semua orang bebas, tidak ada dan tanpa ada aturan yang jelas oleh pemerintah mengenai bagaimana cara menangkap, sejauh mana yang boleh dimanfaatkan dan seterusnya, maka kerusakannya juga akan potensial besar ya, sehingga di jangka panjang ini juga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, dalam konteks pembangunan ini kan juga berbahaya karena kita tahu ya, pertumbuhan ekonomi itu pasti membutuhkan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan, baik untuk proses produksi maupun konsumsi. Kalau itu kemudian hilang atau rusak, maka proses produksi dan konsumsi ini kan akan terkendala. Ya, ongkos pembangunan itu akan menjadi besar begitu ya. Nah, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan lingkungan tadi. Ya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tinggi, nah ini juga mungkin tidak akan tercapai ya karena sumber dayanya sudah rusak. Nah, inilah kenapa kemudian perlu juga kita melakukan penilaian. Ya, jadi bukan untuk ekstraksi besar-besarannya, tetapi lebih ke arah bagaimana kita membuat kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang juga sudah, saya yakin Anda semua sudah tahu ya terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan ini. Yang pertama adalah persoalan property right atau hak kepemilikan. Ya, kalau tadi public goods, common resource, itu kan property right-nya tidak jelas. Ya, semua orang bisa akses. Siapa yang akan membatasi? Kalau private tadi kan oke, lahannya Dimas, ya Dimas ingin mengkonserv lahan tersebut. Ya, ditanam tanaman A, B, C, D. Ya, Joshua tidak bisa mengakses begitu saja, nggak bisa kemudian menebang pohon-pohon yang sudah ditanam oleh Dimas dan mengganti dengan tanamannya Joshua, kan tidak mungkin. Ya, karena hak kepemilikannya jelas dan itu juga legal ya dalam mata hukum. Nah, kalau untuk public goods atau common resource, nah inilah persoalan hak kepemilikan yang menjadi isu utama. Ya, selain kemudian juga ada permasalahan free rider. Ya, free rider ini adalah orang yang ikut mendapat manfaat ya dalam dengan adanya keberadaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari, tetapi pada saat diminta untuk memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan tadi, si free rider ini tidak mau terlibat. Ya, jadi misal ya contohnya di satu kawasan industri, ya ternyata kondisi udaranya itu sudah buruk, jadi ditetapkanlah di satu perumahan akan ditanam pepohonan. Setiap rumah diharapkan berkontribusi. Ya. Nah, ada 1-2 rumah misalkan, wah kayaknya rumah-rumah lain udah nanam pohon. Saya nggak mau nanam pohon karena butuh biaya besar perawatan ya untuk membeli pohon tertentu, kemudian perawatannya juga butuh waktu dan sebagainya, butuh waktu dan biaya misalkan. Nah, si 1-2 rumah tadi merasa ya sudah, toh dengan sudah banyak orang yang menanam pohon di halamannya, saya bisa menikmati udara bersih juga. Ya, tanpa saya harus berkorban untuk memperbaiki kualitas udara tadi. Nah, itulah yang disebut dengan itulah ya contoh dari free rider dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Ya, ini juga sama nih nanti kalau ada tugas kelompok. Ya, kalau ada tugas kelompok terus yang satu bagian tanya-tanya aja gitu. Udah sampai di mana pengerjaannya? Saya bantu doa ya. Ya, terus ada kendala apa? Tolong dikerjakan secepatnya ya. Mungkin ada yang hanya bagian penyemangat seperti itu saja. Nah, itu juga sebenarnya bentuk dari free rider begitu ya. Harusnya kan ikut berkontribusi. Ya, apakah ikut mencari literaturnya, ikut menghitungnya, menulis laporan dan sebagainya atau submitnya. Ya, nah ini juga sama ya. Jadi dalam tugas juga sama tuh mirip dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian ada persoalan eksternalitas. Ya, Anda sudah membahas mungkin eksternalitas mata kuliah yang lain, ya, yaitu kalau kita melakukan satu aktivitas ekonomi, ya, apakah proses produksi ataupun konsumsi akan berpeluang ya memberikan dampak tidak langsung, ya baik itu positif maupun negatif kepada orang lain yang tidak terlibat dalam aktivitas yang kita lakukan. Ya, itu yang disebut dengan eksternalitas. Nah, permasalahan inilah kemudian yang menyebabkan adanya kegagalan pasar. Ya, di mana kegagalan pasar ini salah satu bentuknya adalah pasar gagal mengakomodir ya harga-harga lingkungan ya yang sebenarnya ada selama proses produksi. Ya, nah ini oleh karena itu
diperlukanlah ya satu mekanisme penilaian sumber daya alam dan lingkungan. Jadi penilaian sumber daya alam dan lingkungan ini bukan berarti hanya dalam kondisi ex ante ya, atau dalam kondisi saat ini belum ada perubahan, tidak hanya semata itu. Ya, kalau misalkan ada suatu aktivitas ekonomi yang menyebabkan perubahan aset sumber daya alam, barang dan jasa, baik kuantitas maupun kualitasnya, ya kemudian ini akan berpeluang juga menurunkan kesejahteraan manusia, di situ juga berperan ya konsep penilaian sumber daya alam. Ya, jadi ada expose juga. Ya, jadi kita bisa menilai dalam ex ante maupun dalam expose setelah ada kejadian. Nah, ini peran dari penilaian SDAL secara umum begitu ya. Oke, nah kita lanjutkan berikutnya. Nah, tadi saya sudah singgung ya, tadi itu pengantarnya begitu ya. Disitulah tadi berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemanfaatan, dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, ya yang mana Indonesia kan kita kenal juga sebagai salah satu negara yang kaya akan aset sumber daya alam dan lingkungan. Tetapi kita lihat ya proses pembangunan apakah kemudian itu berakibat terhadap depresi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri, ya, yang kemudian berimplikasi terhadap berkurangnya kesejahteraan manusia. Ya, nanti kita akan ada pertemuan terkait dengan fondasi mikroekonomi, ya, terkait dengan welfare, ya, atau kesejahteraan yang dihubungkan dengan nilai aset sumber daya alam. Ya, nanti di sini kita tahu Indonesia kaya akan sumber daya alam, ya, mulai dari hutan sampai ke laut, semuanya ada di Indonesia. Ya, kemudian tadi ada yang menyebutkan panas bumi, ya kan, untuk sumber energi itu juga ada. Matahari, cahaya matahari juga melimpah, biomasa melimpah, minyak bumi, gas, bahan tambang, hasil laut, ya, semuanya itu ada. Ya, berarti kita kan sangat kaya, tetapi apakah proses pemanfaatannya itu sudah optimal ya? Apakah itu sudah bisa mendukung kehidupan masyarakat? Kemudian apakah dalam proses-proses perencanaan pembangunan apakah itu malah akan merusak keberadaan sumber daya alam tadi sehingga merusak menurunkan kesejahteraan masyarakat? Nah, inilah yang perlu kita cari tahu ya. Ini juga peran dari mahasiswa PKN STAN nantinya begitu ya, untuk menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ya, bukan berarti nilai ini harus semua diuangkan dalam bentuk rupiah dalam satu waktu perhitungan, tidak seperti itu juga ya. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini kita lihat ya, kalau di slide sebelumnya Anda sudah tahu Indonesia itu sangat kaya, tadi beragam aset ya sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki Indonesia, tapi pada kenyataannya begitu sumber daya alam dan lingkungan itu untuk beberapa aspeknya itu juga terus mengalami kerusakan. Sebagai contoh di sini saya berikan mengenai kondisi terumbu karang maupun kondisi sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Ya, di mana kita lihat datanya ini masih memang yang lama ya, dari tahun 1993 sampai 2015 status kondisi terumbu karang di Indonesia itu masih didominasi juga ya oleh dengan status buruk dan juga sedang ya. Nah, ini menunjukkan sedang ini kan berpotensi ke arah buruk atau jelek. Jadi dengan tutupan karang hidup. Nah, ini kan berbahaya. Terumbu karang itu perannya sangat besar. Ya, bukan untuk hiasan di rumah semata begitu ya. Kalau kita lihat terumbu karang itu hanya nilai barangnya begitu, makanya orang akan mengekstraknya begitu ya, kemudian dijadikan hiasan. Ya, padahal fungsi sesungguhnya itu jauh lebih besar. Ya, ada jasa apa di sana? Dia juga sebagai penyerap karbon, kemudian juga sebagai habitat dari hewan laut, juga selain habitat, juga sumber pakan bagi hewan laut. Dan hewan laut ini kan nanti akan dimanfaatkan, yang akan ditangkap oleh manusia. Kalau habitatnya rusak, ya nanti dia juga akan jumlahnya akan mengalami penurunan atau terdepresi si sumber daya ikan tadi atau ikan laut tadi. Nah, jadi fungsi terumbu karang ini kan kita mulai. Fungsi keseluruhannya apa? Bukan hanya dia dijual ya, bukan hanya sebagai hiasan, tapi berapa nilai ekonomi dari fungsi-fungsi jasa lingkungan terumbu karang. Sehingga nanti kalau kita perlu tahu ya,
karena nilainya tadi sangat besar, ya maka kita perlu melakukan upaya pemulihan terumbu karang ini. Karena banyak yang bergantung pada keberadaan terumbu karang. Ya, nah untuk nilainya inilah kita perlukan beberapa metode penilaian sumber daya alam atau yang dikenal dengan valuasi ekonomi sumber daya alam. Nah, selanjutnya ya di sini juga sama ya untuk sumber daya hutan ya, bagaimana beberapa kawasan hutan lindung itu juga cenderung mengalami kerusakan ya, banyak kejadian longsor misalkan, kekeringan dan sebagainya. Nah ini perlu juga menjadi perhatian pada saat kita membuat suatu keputusan pembangunan. Ya jangan sampai nanti biaya atau ongkos pembangunan itu besar untuk pemulihan ya sumber daya alam ya ataupun untuk kompensasi karena adanya kerusakan sumber daya alam. Jadi dari awal Anda membuat keputusan pembangunan ya harus memperhatikan fungsi-fungsi atau jasa lingkungan dari satu aset sumber daya alam ataupun ekosistem. Lanjutkan lagi. Ya, ini beberapa contoh ya yang bisa Anda lihat. Tapi banyak lagi contoh yang lain ya. Daya laut, kemudian gambut ya dan yang lainnya. Pertanian juga termasuk. Ya, nah ini masing-masingnya juga harus kita tentukan ya, kita estimasi nilainya. Ya, penting ya penilaian ini ya supaya kita tahu kebijakan apa yang paling tepat ya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di satu sisi dan tetap mempertahankan keberadaan dari sumber daya alam dan lingkungan atau meminimumkan kerusakannya di sisi lain. Nah, di sini saya akan dibaca oleh adik-adik, tadi juga sudah saya bahas beberapa persoalan dalam eksternalitas termasuk yang tadi ya, ini di awal sudah ada hak yang nanti akan berimplikasi pada tingkat penggunaan yang sulit untuk diatur. Kenapa? Karena manusia mendapat manfaat, tetapi insentif untuk memelihara ekosistem itu belum memadai atau disinsentifnya. Ya, jadi masih ada atau mayoritas ya pemanfaat atau manusia sebagai pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan memiliki pandangan bahwa cost of conservation atau biaya untuk melakukan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan itu lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Ya, karena apa tadi manfaat yang didapat itu hanya dilihat semata dari barang yang dihasilkan. Ya, kalau di hutan manfaatnya kalau kita melakukan konservasi berarti kan nanti yang dilihat hanya dari estimasi harga kayu begitu dengan jumlah kayu yang diproduksi. Ya, padahal benefit lainnya itu yang lebih luas ya, yang lebih bernilai itu tidak diukur. Sehingga dengan adanya biaya konservasi, ya misalkan diperlukan restorasi di suatu kawasan hutan. Wah, biaya restorasinya mahal, nanti manfaatnya hanya didapatkan dari hasil kayu, hasilnya sekian, berarti tidak layak. Nah, ini berbahaya. Ya, karena yang dihitung dari manfaat hanya yang bisa dijual saja. Ya, padahal ada tadi manfaat dia sebagai pencegah banjir, penghasil udara bersih, kemudian juga penyedia air bersih. Nah, ini juga perlu kita nilai. Ya, sehingga persoalan ini ya ada yang berpendapat bahwasanya biaya untuk pemulihan atau pelestarian sumber daya itu lebih besar dibandingkan manfaat. Nah, inilah yang berusaha kita perbaiki ya dalam konteks pembangunan. Nah, di sini juga ada ya persoalan lain yang bisa Anda diskusikan juga sama Anda seperti kita di WhatsApp group begitu terkait dengan tata kelola ekosistem ataupun sumber daya alam dan lingkungan. Ya, jadi seringkali dalam tata kelola itu informasi mengenai nilai sumber daya alam dan lingkungan itu tidak sempurna. Ya, ini terkait lagi dari atas ya, yang saya sampaikan, yang dilihat hanya nilai. Misalkan untuk hutan hanya nilai kayunya saja, ya nilai-nilai jasa lingkungan yang tangible tidak dihitung, ya sehingga informasi mengenai nilai sesungguhnya dari sumber daya hutan itu tidak tergambar, ya nanti kebijakan pembangunannya bisa salah, ya kemudian juga
ada peluang ya institusi tertentu terutama pasar ini memberikan insentif yang salah dalam upaya pemanfaatan ataupun dalam tata kelola pemanfaatan ekosistem atau sumber daya alam dan lingkungan. Ya, ini salah satu bentuknya itu adalah kalau Anda pernah ya ada apa? Nasrul sudah hadir, Bu. Oh, oke, Nasrul sudah hadir. Tadi Nasrul izin ya? Iya, Bu. Sudah selesai vaksinnya? Iya, sudah, Bu. Baru selesai. Sudah, oke. Saya pikir Nasrul kenapa? Silakan diisi presensi ya, Nasrul. Iya, makasih, Bu. Di portal. Oke. Nggak pusing kan habis vaksin? Enggak, Bu. Aman ya, Nasrul ya? Aman, Bu. Oke, good. Bisa ya mengikuti perkuliahan. Saya lanjut kembali ya. Di sini terkait dengan institusi yang memberikan insentif yang salah, ini juga sebenarnya ini berlaku umum ya, termasuk di nasional. Anda mungkin tentu mengenal ya konsep PDB ataupun PDRB ya. Produk domestik bruto itu salah satu untuk penilaian kan indikator kesehatan ekonomi daerah atau nasional begitu. Nah, kemudian sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun pemerintah itu menggaung-gaungkan konsep PDRB hijau. Ya, di mana unsur depresi dan degradasi sumber daya alam dan lingkungan itu dinilai ya secara moneter dan dimasukkan ke dalam perhitungan PDB. Tapi sampai sekarang itu tidak berjalan. Kenapa? Karena kalau itu dimasukkan nilai depresi dan degradasi, ya nanti setiap daerah itu, atau bukan setiap daerah ya, kebanyakan daerah itu akan memiliki rapor merah untuk dalam tanda kutip kesehatan ekonominya begitu. Nah, ini kan berarti ada yang salah dalam kebijakan, ya atau institusi pemerintah dalam hal ini itu memberikan insentif yang salah sehingga konsep pembangunan berkelanjutan itu memang sulit untuk dicapai. Ya, jadi walaupun kita bisa memvaluing, tapi kalau kemudian sistemnya tidak berjalan dalam tata kelola, ini juga mungkin ya akan tidak terlalu mendukung ya dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Ya, kemudian juga dalam sumber daya alam lingkungan tadi juga sempat saya sampaikan terdapat hubungan yang kompleks dan dinamis antara sistem ekologi dan juga ekonomi. Ya, kita butuh keberadaan sumber daya alam dan lingkungan untuk proses ekonomi. Ya, dan dalam proses ekonomi ini juga nanti bisa satunya mendukung keberadaan sumber daya alam dan lingkungan, bisa sisi lainnya merusak keberadaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini tergantung ya, apa yang mau kita pilih. Oke, nah selanjutnya ada peran ekosistem ya ataupun sumber daya alam bagi kehidupan ya, kita tadi sudah sangat detail, mudah-mudahan juga sudah difahami oleh Anda semua ya sejauh mana kemudian sumber daya alam dan lingkungan ini itu menyediakan raw material ya atau bahan baku ya untuk aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi, distribusi dan sebagainya, pertukaran ya, kemudian juga tujuan akhirnya apa ya, pasti ya untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya, kita tahu manusia ini bergantung pada keberadaan sumber daya alam untuk setiap aktivitas ekonominya. Anda dari bangun tidur sampai belajar sampai pukul 11.30 ya pada siang hari ini, itu semua yang Anda lakukan pasti ada terkait dengan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan. Anda makan, ada kegiatan pertanian di dalamnya, ya pertanian yang bisa berjalan juga kalau lahannya sehat, ya kemudian juga tersedia sumber air yang mencukupi, ya kemudian juga selain itu produktivitas hasil pertanian itu bisa meningkat kalau SDM-nya juga sehat begitu. Ya, kemudian apalagi yang Anda gunakan yang berasal dari alam untuk aktivitas ekonomi dari pagi sampai sekarang? Anda menggunakan baju juga sumbernya dari alam. Ya, dalam proses tekstil air juga dibutuhkan. Ya, tapi pewarnaannya ya pewarnaan tekstil menggunakan bahan-bahan non-organik ya. Ini cenderung juga nanti kalau dirilis ke lingkungan tanpa pemulihan, misalkan menggunakan instalasi pengolahan air limbah ya. Nah, ini juga akan merusak keberadaan dari sumber daya air ya, misalkan air sungai. Ya, ini yang terjadi di daerah Citarum ya. Beragam aktivitas ekonomi dan produksi maupun di rumah tangga ya. Ini mengakibatkan kerusakan sumber daya air Citarum.
ya, atau Sungai Citarum. Nah, ini tentunya masyarakat yang awalnya bisa memanfaatkan Sungai Citarum itu untuk air Sungai Citarum untuk aktivitas rumah tangga, ya sekarang terkendala karena kalau sudah kontaminasi polusi dari zat-zat berbahaya tekstil, ya ini kan tidak bisa lagi dikonsumsi. Ya, kalaupun digunakan untuk non konsumsi, ya tahu kan perlu dipulihkan karena warnanya sudah beragam sekali. Ya, belum lagi ada peternakan di daerah hulunya yang limbah ternaknya itu dibuang begitu saja ke aliran Citarum. Padahal Sungai Citarum itu merupakan salah satu sungai untuk mendukung air bersih bagi masyarakat di Jawa Barat. Nah, ini kan berbahaya begitu. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ya. Jadi, sungai itu bukan sebagai tempat pembuangan sampah atau limbah ya, tapi banyak fungsi-fungsi di dalamnya yang mendukung juga kepada kesejahteraan manusia. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat ya, apa saja nih dari aset sumber daya alam dan lingkungan tadi, baik barang maupun jasa yang perlu kita apresiasi. Ya, tadi sudah dibahas dengan detail. Harus dilihat baik barangnya yang bisa diekstraksi secara langsung, misal tadi hutan menghasilkan kayu, laut menyediakan ikan, ya mangrove menghasilkan kayu bakau, juga ada misalkan kepiting, terumbu karang menghasilkan dalam tanda kutip ini sebagai habitatnya ya, ikan, ikan karang, ya ikan dan sumber daya ikan lainnya. Nah, ini yang jelas diekstraksi. Ya, dan juga jangan dilupakan, saya ingatkan kembali, ya untuk yang jasa lingkungannya tadi sebagai apakah dia sebagai sumber air bersih, pengatur iklim, ada nilai keindahan, ya kemudian habitat flora fauna, pencegah abrasi, tempat pemijahan ikan, nursery ground dan sebagainya. Ini juga perlu kita diapresiasi dalam bentuk memberikan price tag yang memberikan nilai terhadap semua aset sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Ya, asetnya itulah tadi, ya. Semuanya kita nilai baik yang diekstraksi dan dikonsumsi langsung maupun yang tidak langsung. Oke, sampai di sini ada tidak yang ingin ditanyakan? Kalau diam itu berarti aman ya. Saya asumsikan aman. Bisa dipahami ya. Kalau dia masih pengenalan dan juga masih terkait dengan mata kuliah Anda sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bisa difahami dengan lebih baik begitu ya saat ini. Nah, kemudian di sini Bertanya, Bu. ya silakan. Ada yang ingin bertanya, Dimas silakan. Iya, perkenalkan saya Dimas Mandra Batiran Negara. Iya, Dimas silakan Dimas. Absen 7 Bu, mau bertanya tentang permasalahan tadi itu kan ada 3 Bu, yang hak kepemilikan, free rider sama eksternalitas. Nah, yang saya tanyakan itu kalau ketiganya itu tidak terpenuhi Bu. Misalnya seperti ini, kalau hak kepemilikan yang nggak jelas itu terpenuhi, terus ada free rider terpenuhi, tetapi dalam sisi eksternalitas itu suatu pihak yang menggunakan itu memberikan insentif atau memberikan kompensasi Bu terhadap yang berdampak terhadap penggunaan yang gitu Bu. Nah, itu apakah masih digolongkan sebagai sumber daya alam? Nah, terus apakah juga memengaruhi kegagalan pasar juga? Terus apakah juga perlu digunakan perlu melakukan penilaian SDAL juga Bu? Nah, itu baik Dimas, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Dimas bukan absen 7, absen itu kan artinya nggak hadir Dimas. Oh, ya, Tadi saya asumsikan Dimas nggak hadir 7 kali nomor presensinya ya. Emang kebiasaan kok, saya juga sering nyebutnya ya absennya nomor absen sekian gitu. Padahal absen itu kan tidak ada ya. Baik, yang pertama tadi yang Dimas sampaikan ada 3 aspek, masalah property right, kemudian free rider, eksternalitas, itu adalah beberapa di antara persoalan yang dihadapi oleh sumber daya alam dan lingkungan atau ekosistem. Karena kan ekosistem ini atau sumber daya alam dan lingkungan ini cenderung sifatnya tadi adalah non-rivalry dan juga kalau untuk public goods ya, dia non-rivalry dan non-excludable. Ya, semua orang tidak perlu bersaing, ya, kemudian tidak ada batasan untuk pemanfaatannya, maka sering akan terjadi kerusakan kan dalam proses pemanfaatan tersebut.
Ya, apalagi tidak semua orang memaknai bahwasanya sumber daya alam dan lingkungan itu bukan sekedar yang didapat secara fisik semata, tapi ada fungsi lainnya, ya. Nah, seringkali kalau untuk sumber daya alam dan lingkungan, ya yang terutama yang sifatnya tadi barang publik, orang abai mengenai fungsi-fungsi tidak langsung dari kelestarian sumber daya alam tersebut. Ya, makanya kerusakan itu terjadi, ya sehingga dalam jangka panjang tentu ini akan menurunkan kesejahteraan manusia kan, karena mereka butuh. Ya kita sebagai manusia butuh kan keberadaan sumber daya yang lestari, ya sumber daya alam yang lestari untuk bisa mensupport atau mendukung aktivitas ekonomi. Ya jadi 3 tadi itu adalah 3 di antara beberapa persoalan ya terkait dengan karakteristik sumber daya alam dan lingkungan. Ya bukan berarti kalau tidak terpenuhi satu atau hanya ada 2 aspek yang melekat pada satu aset, itu dia bukan sumber daya, bukan seperti itu. Soalan yang dihadapi. Ya, begitu juga kalau yang tadi barang publik, yang common resource atau sumber daya milik bersama, misalkan ikan di laut, itu kan juga sama. Ya walaupun tidak ada batasan untuk memanfaatkannya, ya karena open access kan, common resource itu kan sifatnya open access. Dimas dilarang nggak nangkep ikan di Pelabuhan Ratu? Enggak kan? Pakai pancing enggak, semua orang juga mancing, pakai kapal juga boleh begitu. Ya kecuali kalau beda negara begitu kan ya. Karena itu ada batasan legal administrasi berikutnya. Nah, tapi kalau selama itu common resource kan semua orang bebas memanfaatkan. Tapi kemudian sumber daya itu kan terbatas. Ya, semua orang berusaha mendapatkan hasil yang maksimal mungkin, semaksimal mungkin, maka akan terjadi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan itu dalam waktu yang lebih cepat. Ya, karena tadi kita perlu bersaing. Misal Dimas nih, wah kayaknya semakin banyak nih orang ngambil ikan di Pelabuhan Ratu. Saya harus pakai alat tangkap pukat. Yang sekarang juga sedang di ini ya, isunya adalah untuk pelarangan kan alat tangkap cantrang yang sekarang malah yang sedang berkembang ya oleh Kementerian Kelautan Perikanan, pelarangan alat tangkap cantrang. Tapi dengan cantrang tersebut jumlah ikan yang ditangkap itu bisa lebih banyak. Orang habitatnya juga bisa terangkat, terumbu karang juga terangkat, baby-babynya juga diambil begitu. Berarti kan nanti dia akan cepat terdepresi. Ya, jumlahnya berkurang dalam jumlah yang banyak. Nah, itu upaya yang Dimas lakukan karena melihat tadi orang banyak yang mengambil ikan. Nah, kemudian Doni Martua ngelihat, wah Dimas ini luar biasa ya pakai alat tangkap yang dilarang pemerintah. Saya nggak punya uang nih untuk beli itu, kata Doni. Saya bisa beli bom ikan. Langsung tuh diledak-ledakin di sana. Ya kan menggunakan bom ikan. Ya kan itu memang kejadian ya, dan di pemanfaatan sumber daya ikan memang seperti itu. Ada resiprokal, eksternalitasnya resiprokal. Ya, karena dia tadi sifatnya itu kita bersaing, tapi semua orang boleh memanfaatkannya, maka orang akan berusaha mencari cara masing-masing untuk memaksimalkan. Ya, karena hak kepemilikannya kan nggak jelas di sana. Belum lagi tadi kan ada free rider, ya pasti ada eksternalitas, karena satu pihak mengakibatkan kerugian pada pihak lain kan, eksternalitas negatif. Nah ini oleh karena itu ya kenapa? Karena yang difikirkan ya yang di dalam sudut pandang tadi Dimas dan Doni serta beberapa nelayan lainnya atau penangkap ikan lainnya, fungsi dari laut itu hanya ikan yang ditangkap, jumlahnya kemudian bisa dijual, bisa dimakan misalkan. Tidak terbayang kalau ada terumbu karang di dalamnya, ada bayi ikan yang memang diperlukan dia di sana supaya dia tumbuh berkembang biak begitu. Nah ini kan terabaikan ya karena tidak melihat fungsi ekosistem secara keseluruhan dari sumber daya laut. Sumber daya laut itu yang teringat hanya ikannya semata, begitu Dimas. Jadi disitulah perlu kita melakukan penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan ini secara utuh. Bisa Dimas, kebayang nggak Mbak Dimas? Oh iya Bu, jadi walaupun perusahaan misalnya itu memberikan kompensasi ya tetap itu jadi masalah ya. Kalau lainnya itu masih ada masalah-masalah lainnya gitu. Iya, kalau misalkan tadi hak kepemilikannya jelas, atau pemerintah memiliki tata aturan sendiri, ada perusahaan yang multinasional misalkan di Teluk Jakarta yang dalam proses produksinya menghasilkan air limbah. Kalau tidak ada peraturan kan dia dibuang ke laut, ya.
ada aturan saja masih juga dibuang pada waktu-waktu tertentu di laut. Coba deh wawancara beberapa nelayan di Teluk Jakarta. Ya, walaupun perusahaan tersebut sudah diklaim sebagai perusahaan yang sudah melakukan pengolahan air limbah, tapi ada dalam 1 tahun itu ada waktu-waktu yang mereka tetap membuang limbah ke laut. Yaitu maksud ini adalah hasil kajian di tahun 2015 ya. Jadi kondisi itu tetap terjadi begitu. Kompensasi dalam konsep ini kan kalau di ekonomi sumber daya alam dan lingkungan kan internalisasi eksternalitas, bukan di Mas dan teman-teman belajar di mata kuliah yang sebelumnya. Ya, jadi ada proses kompensasi, apakah memberikan kompensasi berupa tunai langsung ataupun melalui melakukan upaya pengelolaan limbah begitu kan. Nah, ini konsepnya adalah tadi untuk meminimumkan kerusakan sehingga harga barang yang diproduksi oleh usaha tadi, produsen tadi, itu juga sudah mencerminkan nilai lingkungan. Ya. Tetapi kerusakan itu ada atau tidak ya bergantung tadi. Kalau misalkan masih membuang limbah ya ada kerusakan. Tapi kalau memang sudah taat dan kemudian semua sesuai dengan aturan ya standar pemerintah, bisa saja kerusakan itu tidak terjadi. Tapi dalam konsep kita melakukan penilaian sumber daya alam dan lingkungan, kan tidak selalu hanya, maksud saya itu adalah tidak selalu bukan kita menilai kondisi yang baik-baik saja, ya. Peran dari penilaian atau valuasi sumber daya alam dan lingkungan ini juga bisa pada saat terjadi kerusakan. Jadi tanpa atau dengan adanya kerusakan, begitu Dimas. Ini dalam konsep kita menilai aset sumber daya alam dan lingkungan. Kalau yang sebelumnya itu adalah bagaimana setiap aktivitas ekonomi itu terutama untuk produksi, ya harga yang dihasilkan tersebut sudah mencerminkan harga atau nilai lingkungan. Nah, bagaimana salah satunya ya tadi dengan kita memvaluasi, maka nilai dari lingkungan itu bisa kita dapatkan. Begitu, Dimas. Siap, Bu. Sudah dipahami. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, nanti kalau masih ada yang ingin tanyakan, kita bisa lebih lanjut juga di WhatsApp group. Oke, selanjutnya di sini yang saya akan dibaca ya, perlunya kita memberikan price tag atau nilai terhadap aset ekosistem ini ya, karena adanya beragam manfaat dan persoalan ya yang melingkup ya atau melekat pada sumber daya alam dan lingkungan, sehingga perlu ada perubahan mendasar ya dalam cara pandang kita ya sebagai pelaku ekonomi atau agen ekonomi dalam menghargai keanekaragaman hayati, ekosistem maupun layanannya, serta kita perlu memasukkan nilai dalam tanda kutip nilai moneter jasa ataupun layanan ekosistem ini ke dalam pengambilan keputusan, termasuk tadi kita menginternalisasi eksternalitas itu kan bukan hanya sekedar kompensasi ke masyarakat, harus juga melihat ekosistem yang rusak ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini dijelaskan bahwa penilaian atau valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini juga akan sangat mendukung konsep kebijakan pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mencegah terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini beberapa contoh ya bagaimana kemudian di beberapa berita ya price tag untuk lingkungan ini, sumber daya alam dan lingkungan ini selalu menjadi perhatian ya. Nah, di sini untuk salah satu berita ya dari luar ya Anda bisa baca ya perlunya kita memberikan price tag untuk planet begitu, di mana dengan memberikan nilai terhadap aset sumber daya ini bukan berarti kita akan merugikan produsen begitu ya, tapi malah membantu produsen maupun konsumen ya, akan membantu agen ekonomi itu sendiri dalam jangka panjang supaya tetap bisa usahanya, supaya tetap kesejahteraannya itu bisa berlanjut. Ya, kemudian di sini juga ada satu berita oleh WEFS ya untuk Indonesia sendiri, termasuk Kementerian Keuangan kan, ya, yang juga sudah menekankan perlunya akuntansi sumber daya alam atau neraca, perhitungan neraca sumber daya alam dan lingkungan untuk bisa memutuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Ya, berarti bukan hanya itu, di Indonesia pun baik itu Bappenas maupun KLHK, KKP misalkan yang terlibat, Kementerian Pertanian, juga Kementerian Keuangan begitu, itu berusaha ya,
mencari ya formula yang tepat untuk menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan. Ya, nah ini juga bagian dari Anda nantinya. Ya, di mana valuasi atau penilaian berpenting dalam mengukur neraca sumber daya alam dan lingkungan ini. Oke, nah ini sekedar gambaran untuk Anda. Ya, kemudian di sini untuk pentingnya kita melakukan penilaian sumber daya alam dan lingkungan ini karena tadi ya kalau dalam konteks makro secara nasional ya kenapa kemudian banyak kementerian yang terlibat di dalamnya ya karena tadi ya sumber daya alam ini merupakan aset yang selama ini ya pemerintah pun sering abai begitu mengenai kekayaan sesungguhnya yang disediakan oleh sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Nah, untuk mayoritas sumber daya alam dan lingkungan bagi negara ini merupakan bagian dari kekayaan karena penguasaan ya seperti laut, hutan dan sebagainya. Kemudian juga untuk sumber daya tambang ya ini juga merupakan aset dari sumber daya alam dan lingkungan ya. Tapi bagiannya adalah masuk ke jenis kekayaan negara karena status kepemilikan ya. Kemudian seperti perhutanan kawasan hutan rakyat, Antam misalkan ini kan juga BUMN ya membeli sebagian kawasan masyarakat di Pongkor, kemudian hasil tambangnya itu juga berkontribusi terhadap penerimaan negara ya dan seterusnya. Ya kemudian di sini juga ada ini sebenarnya berhubungan dengan sumber daya alam ya. Kemudian ada kekayaan negara yang dipisahkan. Ya ini contohnya tadi penyertaan saham negara di perusahaan multinasional tertentu atau sebagai contoh di Freeport. Nah, Freeport ini apa? Kan juga memanfaatkan sumber daya tambang. Ya, kemudian karena negara kita punya saham di sana, begitu maka ada penerimaan juga bagi negara. Tapi kalau ini rusak, ya kemudian tambang itu tidak direklamasi, tidak dipulihkan setelahnya, tidak memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat di sekitar, maka jangan-jangan penerimaan dari penyertaan saham ini malah digunakan untuk membiayai kerusakan lingkungan. Nah, ini kan berbahaya. Ya, misalnya ini menjadi tanggung jawab pelaku usahanya. Ya, jadi ini juga bukan hanya untuk publik begitu ya, tapi juga untuk private, di mana penilaian ekonomi SDAL ini pada intinya adalah untuk bisa ya kita ensure atau memastikan kegiatan atau aktivitas ekonomi itu berada dalam status yang baik begitu. Ya, jadi dia di satu sisi penerimaan yang dapat itu bisa terus meningkat, tapi di sisi lain juga kerusakan sumber daya alam dan lingkungan itu bisa terus diminimumkan, ya sehingga kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya itu juga bisa kita tingkatkan. Nah, ini sedikit ya, sejarah perkembangan pemikiran terkait dengan penilaian sumber daya alam dan lingkungan yang sebenarnya sudah cukup lama ya. Ini sekarang teori, ini saya berikan gambaran saja begitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di WhatsApp group. Ya, karena ini untuk Anda paham, untuk Anda tahu, ya. Kemudian di sini ada perspektif historis penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Ya dari tahun 36 Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup lama. Dalam undang-undang dasar kita juga pasal 33 ya kalau saya tidak salah. Kan juga membahas mengenai kekayaan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu menjadi basis kita ya untuk membuat aturan-aturan selanjutnya. Seperti tahun 2009, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya ada juga terkait dengan penilaian sumber daya alam, terkait juga dengan instrumen ekonomi ya, yang bisa diberlakukan untuk memastikan sumber daya alam dan lingkungan ini bisa berkelanjutan. Kemudian ini berkaitan dengan Anda tentunya tahun 2016, Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang penilaian kekayaan yang dikuasai negara berupa sumber daya alam, di mana di dalam Peraturan Menteri ini itu di dalam PMK ini juga terdapat ya pembahasan mengenai perlunya dilakukan neraca sumber daya alam dan lingkungan, di mana
penilaian atau valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini perlu dibuat sebaik mungkin ya dengan metode-metode yang disesuaikan. Ya nanti oleh karena itu Anda dalam mata kuliah ini juga akan belajar beragam metode untuk penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, di sini beberapa peran penilaian sumber daya alam dalam kebijakan publik. Ya, ini silakan dibaca saja. Nah, selanjutnya ini terakhir ada tugas video ya. Ini silakan Anda bagi per kelompok. Tadi 26 orang ya. 26 orang. Dibagi berapa ya? 1 2 3 4 5. Dibagi 4 orang per kelompok ya. Kelompok ini akan berlaku sampai UAS nanti. Ya, 4 dan 5. Ada 2 kelompok yang 5 orang. Mahasiswa. Ada berapa di Mas? 28. Oh, 28 ya. Berarti pas dibagi 4. Iya. Ya, 28 mahasiswa berarti dibagi 4 per kelompok. Anda silakan di sini sudah ada linknya. Anda silakan lihat video ini, kemudian Anda review bagaimana kelompok Anda memiliki sudut pandang sendiri mengenai konsep nilai yang terkandung dalam aset sumber daya alam dan lingkungan. Review tersebut cukup dalam maksimum 2 lembar Word ya, 4 tulisannya Times New Roman 12, silakan spasinya, ya janganlah spasinya 10 biar langsung habis 2 halaman begitu ya. Tapi disesuaikan saja, saya serahkan kepada Anda karena sudah dewasa, yang penting maksimum 2 halaman dan itu bisa menggambarkan mengenai sudut pandang kelompok Anda mengenai konsep nilai ekonomi dalam sumber daya alam dan lingkungan dari 2 video berikut. Boleh Anda kaitkan dengan info-info dari berita atau aspek lainnya. Ya, ini untuk materi kita pada hari ini sebagai janji saya tadi, nanti akan saya sampaikan di WhatsApp group beberapa e-books yang relevan. Ya, untuk buku-buku lainnya mungkin bisa Anda beli. Ya, terutama yang berbahasa Indonesia. Oke, itu materi kita pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan Doni. Ini Bu, mengenai peran ekosistem baik kehidupan itu kan Bu, kalau misalnya ada baby hewan yang sudah lazim dikonsumsi, bagaimana Ibu? Apakah ada larangan khusus? Tentunya saja kan Bu kita bisa lihat bahwa bayi cumi itu sudah biasa dijadikan makanan di masyarakat. Oke, ya jadi memang Makasih Bu. kalau kita berbicara keanekaragaman hayati ya Doni ya, kan juga ada untuk flora atau fauna tertentu itu kan ada statusnya. Ya, ada satu ini kan status keberadaannya, apakah dia termasuk red status atau bukan begitu ya. Dia termasuk yang terancam punah atau yang keberadaannya itu masih banyak begitu melimpah ya. Nah, itu juga biasanya akan berbeda. Ya, perlakuannya aturannya juga berbeda. Ya, sebagai contoh yang dia masuk dalam kategori red status ya dalam CITES namanya, itu Convention untuk Biodiversity, CITES ya, CITES. Nah, itu di Bali kan di Bali untuk mungkin orang Bali ya, nanti kalau saya kurang tepat silakan dikoreksi. Itu upacara adat tertentu itu menggunakan penyu hijau. Ya, untuk di upacara dan juga kalau saya tidak salah untuk dikonsumsi begitu. Nah, seharusnya itu tidak boleh. Ya, karena dia secara global itu sudah dilindungi. Ya. Tetapi karena Bali ini kan memiliki budaya adat sendiri dan kegiatan tersebut mereka juga punya batasan-batasannya. Begitu. Nah, ada pengecualian untuk Bali, hanya untuk upacara adat. Dan jumlahnya pun itu sudah ditentukan begitu yang boleh dimanfaatkan dan penyu hijau yang boleh itu umur gitu, ukuran dan sebagainya itu begitu Doni. Jadi sebenarnya dalam pemanfaatan yaitu berdasarkan statusnya juga berbeda. Tetapi untuk status biodiversitas sendiri secara itu ada panduannya dalam CITES. Termasuk dia apakah masuk red status atau tidak. Penyu hijau kita tahu masuk red status. Tidak boleh dikonsumsi. Ya, dia harus dipulihkan begitu kan karena dia hampir punah. Tapi ada memang pengecualian ya. Jadi juga bukan hanya di Bali, tapi itu tadi saya contohkan kasusnya untuk di Bali begitu Doni. Begitu ya. Sama seperti ingat tidak kasus benih lobster ya di Lombok terutama kan.
yang juga dulu sempat ada kejadian korupsi terkait benih lobster, Anda nanti jangan ya pihak-pihak yang akan melakukan korupsi karena Anda yang melakukan nelayan begitu ya. Jadi orang yang jujur dan amanah saja. Nah, itu juga sama begitu. Ya, kan lobster itu juga benih lobster tidak boleh diekspor impor. Ya, kalau yang ini makanya ada proses budidaya di dalamnya, kemudian ya ada aturan. Nah, kebijakan pemerintah pun harus dilihat. Bagaimana tadi kita tetap mengembangkan aktivitas ekonomi, tapi menurunkan kerusakan lingkungan. Ya, jadi di situ juga ada peran valuasi. Kita tahu lobster itu benihnya untuk apa. Ya, kalau dia ditangkap apa yang akan hilang, nah itu kita dengan valuasi kita bisa berikan penilaian juga. Ya, sehingga kebijakannya nanti adalah bukan sama sekali pelarangan sehingga terjadi ilegal ekspor misalkan. Ya, tapi harus dicari jalan tengah. Ya, itu peran dari pembuat kebijakan nih, termasuk Doni nanti nih, insya Allah ya. Mudah-mudahan Doni dan teman-teman. Bisa ya Doni ya? Ya Bu, berarti Bu itu karena di masyarakat sendiri belum tahu mengenai pembagian itu ya Bu. Iya. Makanya Memang ada kalau secara umum, apalagi di negara berkembang masih sulit, Doni. Tapi kan perlahan ya, itu kan bisa juga nanti dengan sosialisasi, semakin banyak orang yang memahami konsep nilai ekonomi total dari suatu sumber daya, begitu. Ya, sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati itu bisa kita pastikan. Begitu, Doni. Ibu. Oke ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak masih ada waktu, jam perkuliahannya 1 jam lagi, silahkan Anda langsung bisa punya akun Zoom masing-masing kan? Atau mungkin bisa menggunakan akun ini ya, silakan diskusi per kelompok untuk menonton video tadi, mungkin videonya bisa ditayangkan bareng-bareng, tapi materi reviewnya itu per kelompok. Ya, nanti boleh di WhatsApp grup kita diskusi lebih lanjut. Ya, tapi saya tutup dulu perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Untuk yang tatap muka secara langsung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya alihkan mungkin ada yang menjadi host ya. Ya, Di sini Dimas sudah saya jadikan host, jadi saya bisa leave dulu ya Dimas ya. siap bisa Bu. Kita lanjutkan di WhatsApp group. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Halo, halo, halo. Mau langsung ke sini atau gimana nih? Karena bisa breakout juga. Bagi sekalian. Bebas sih. Ya, ini kelompoknya Boleh. aja ya? Iya. 4 kelompok. Ya. 4 kelompok ya. 4 kelompok atau 4 orang per kelompok? 4 Iya. orang kelompoknya. Oh, 4 orang per 4 kelompok kok. ya. Oke. Iya. Tapi masih kuliah loh ini. Masih di WA. Ini mau aku jelasin yang kemarin hasilnya tuh nanti bis PMP atau sekarang. Bebas. Sekarang juga boleh. Tapi nggak ada apa nih kelasnya. Udah. 7, 13, 20, 27.